Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rosmadewi dengan NIM 2006061101119 dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Masjid Malang. Mata kuliah Fikih Arsitektur kelas B dengan dosen pengampu Bapak Yulianto MPDI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi fikih arsitektur tentang landasan normatif tekstualis dan kontekstual fikih arsitektur meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan fikih. Materi yang akan kita bahas yaitu landasan Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga fikih, dan yang terakhir fatwa para ulama. Yang pertama yaitu materi landasan Al-Quran. Terdapat pada surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ma'ruf di sini merupakan sesuatu yang dilakukan orang banyak dalam sebuah komunitas yang dilakukan secara turun-temurun dan tidak ada yang menentangnya. Ma'ruf di sini dapat didefinisikan menjadi 3 definisi. Yang definisi pertama yaitu sifatnya umum, yang kedua yaitu sifatnya khusus namun belum spesifik pada bangunan, dan yang ketiga yaitu sifatnya khusus dan sudah spesifik dalam konteks bangunan. Definisi pertama yang sifatnya umum, sesuatu yang dilihat atau diyakini setiap kebaikan bagi orang yang beriman, maka menurut Allah sesuatu itu baik. Sedangkan jika sesuatu yang dilihat atau diyakini bagi orang yang beriman itu buruk, maka menurut Allah sesuatu itu buruk. Seperti contohnya seseorang menyewa jasa arsitek atau tukang bangunan untuk mendesain atau membangun rumah tanpa menyebutkan kriteria detail desain atau bahan material rumah. Maka kedua pekerja tersebut terus harus mendesain atau membangun berdasarkan kebiasaan masyarakat mendesain dan membangun rumah mereka. Definisi kedua yaitu sifatnya khusus namun belum spesifik pada bangunan. Tanah yang telah dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang atau suatu masyarakat secara turun-temurun, maka mereka itulah pemilik tanah tersebut, walaupun tidak ada bukti resmi. Dan yang terakhir, sifatnya khusus dan sudah spesifik dalam konteks bangunan, yaitu setiap desain, cara membangun, dan material membangun yang menjadi selera dan berlaku secara luas di suatu masyarakat, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Lalu pada surah An-Nahl ayat 80 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min buyutil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin, yang artinya, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Pada surat An-Nahl ayat 80 ini bisa kita lihat masyarakat penggunanya yaitu masyarakat nomaden atau masyarakat yang berpindah-pindah di padang Sahara. Lalu karakteristik al-urfu al-binainya yaitu karakter yang pertama, karakter rumah, mudah dirakit atau dibongkar, fleksibel untuk dibawa berpindah tempat, serta mampu melindungi mereka dari cuaca ekstrim pada padang pasir. Lalu jenis material, yaitu jenisnya kemah atau kubah dari kain atau kulit hewan ternak. Dan yang terakhir bentuk rumahnya yaitu kubah dan kemah. Lalu pada surah An-Nahl ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Bisa kita lihat pada surah An-Nahl ayat 81 ini, masyarakat penggunanya yaitu dia menetap di kaki gunung berbatu. Karakteristik al-ufu al-binainya yang pertama yaitu karakter rumah. Karakter rumahnya itu membuat gua-gua dan lorong di dalam gunung sebagai tempat berlindung mencari keamanan dari bahaya sekaligus tempat berdomisili. Alat membangunnya yaitu memahat. Selanjutnya yaitu tentang kaidah fikih. Dalam konteks fikih arsitektur terdapat dua kaidah yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu yang pertama ini landasan kaidah fikih al-'adatul muhakkamah dan la dororo wa la dirar. Al-'adatul muhakkamah ini artinya kebiasaan suatu masyarakat asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang la dororo wa la dirar artinya tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kaidah fikih al-'adatul muhakkamah dan la dororo wa la dirar akan menghasilkan hiyazatud dorori atau al-malikul asbab. Maksud dari hiyazatud doror ini, siapapun yang telah mendirikan bangunan terlebih dahulu, maka ia mendapatkan keistimewaan. Bangunan yang akan dibangun setelahnya harus menghormati bangunan yang sudah berdiri tersebut. Jadi suatu bangunan yang sudah berdiri terlebih dahulu, maka bangunan setelahnya itu harus menghormati bangunan yang sudah terbangun lebih awal tersebut, harus menyesuaikan bangunannya, tapaknya. Jadi jangan sampai merugikan bangunan-bangunan tetangganya yang sudah terbangun lebih. Adapun kaidah-kaidah cabang fikih, yang pertama yaitu dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masal, yaitu upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Lalu ada ad-dararu idfa'u biqadaril amkan, yang artinya bahaya ditolak semampunya. Lalu ada ad-dararu la yuzalu bid-darar atau ad-dararu la yuzalu bimithlihi, yang artinya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya. Lalu terdapat kaidah yukhtaru ahwanasy syarraini aw aqaffud dararaini, yaitu kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya dipilih. Lalu ada yutahammalud dararul khasi bi ajali daf'id dararil 'am. Yutahammalud dararul khasi li ajli daf'id dararil 'am, yaitu bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum. Lalu terdapat isti'malun nasi hujjatun yajibul 'amalu biha, yang artinya suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat adalah argumentasi yang wajib diamalkan. Lalu ada al-ma'rufu 'urfan kal-masyruti syartan, yang artinya kebiasaan yang telah diketahui secara luas layaknya syarat yang telah diikatkan. Lalu yang terakhir yaitu at-ta'yinu bil-'urfi kat-ta'yini bin-nass, yaitu sesuatu yang telah diketahui dalam adat kebiasaan, maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad. Lalu selanjutnya yaitu mudarat atau bahaya menurut Al-Quran.
yaitu bencana dan kesusahan, kelaparan dan ketelanjangan, degradasi derajat dan kedudukan, lalu sakit, angin ribut dan takut akan kerusakan, menyakiti dan mendatangkan bencana untuk melindungi kemanfaatan dan ketenangan, kefakiran, kekurangan, dan kehidupan yang sempit, dan yang terakhir mendorong manusia pada suatu bahaya. Lalu ada mudarat atau bahaya menurut fikih arsitektur, yaitu yang pertama, jika bahaya belum terjadi maka haram untuk memulainya. Lalu yang kedua, jika bahaya terjadi maka wajib menghilangkannya. Dan yang terakhir, cara menghilangkan bahaya 100% wajib dihilangkan atau dihilangkan semampunya. Lalu ragam sudut pandang dan sudut pandang bahaya, hubungan bahaya terdapat dua bagian, yaitu bahaya tetangga dan bahaya umum. Bahaya tetangga ini contohnya bahaya membuka dan melihat privasi di dalam rumah tetangga, bahaya suara atau hentakan sesuatu yang berefek negatif pada bangunan tetangga, dan bahaya pendirian bangunan yang menimbulkan polusi udara dan bau di tengah pemukiman. Jadi status hukum bahaya tetangga ini, hubungan bahaya tetangga wajib dicegah dan dihilangkan. Lalu ada bahaya umum. Bahaya umum contohnya bahaya mempersempit ukuran jalan dengan bangunan pribadi, bahaya bangunan tua yang sudah waktunya diruntuhkan, dan pembangunan pusat ekonomi yang menimbulkan polusi udara, bau, suara, dan asap. Maka status hukum fikihnya itu wajib dicegah dan dihilangkan. Lalu bahaya ditinjau dari segi waktu terdapat dua bagian juga, yaitu bahaya lama dan bahaya baru. Contoh dari bahaya lama ini, misalnya kita membangun pembuangan sampah, maka pembuangan sampah itu harus dibangun jauh dari pemukiman warga karena dapat menyebabkan bau. Jika semisal pemukiman warga tersebut malah mendekati pembuangan sampah atau bahaya lama ini, maka yang wajib direlokasikan yaitu pemukiman warga. Jadi status hukum fikihnya itu wajib dihilangkan menurut Abi Rafi dan Ibnu Rushd. Lalu ada bahaya baru. Bahaya baru itu contohnya jika suatu pemukiman kita bangun bangunan baru, suatu bangunan yang malah merugikan atau membuat mudarat kepada pemukiman warga tersebut, maka status hukum fikihnya itu wajib dicegah dan wajib dihilangkan. Lalu ada sudut pandang status bahaya, terdapat dua bagian juga, yaitu disepakati sebagai bahaya dan masih ditetapkan sebagai bahaya. Contoh dari disepakati sebagai bahaya yaitu membuka sayap atau balkon, jendela, dan semacamnya untuk melihat privasi rumah tetangga. Dalam kasus ini, pemilik jendela harus menutup jendelanya. Jadi status hukumnya itu wajib dicegah dan dihilangkan. Lalu ada yang diperdebatkan sebagai bahaya. Contohnya ini peninggikan bangunan, namun berdampak pada terhalangnya cahaya matahari rumah tetangga. Dalam kasus ini, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah diperbolehkan, namun pendapat lain menyatakan dilarang. Jadi status hukum fikihnya masih diperdebatkan perihal kewajiban mencegah dan menghilangkan. Namun berdasarkan tujuan syariat, maka sebaiknya dicegah dan dihilangkan. Lalu yang terakhir yaitu fatwa para ulama tentang bagaimana para ulama mengartikan fikih arsitektur. Yang pertama yaitu Irfan Sami. Irfan Sami mengartikan al-imaratu atau arsitektur sebagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan empat kaidah ini. Empat kaidah ini yaitu utility atau utilitas kegunaan, yang artinya kegunaan,
Lalu yang kedua yaitu strength, yang artinya kekuatan. Lalu kaidah yang ketiga beauty, estetik, harus estetika, dan yang terakhir yaitu ekonomi. Lalu menurut Bahnasi mengartikan al-imaratu atau arsitektur sebagai pendekatan arsitektur untuk melayani kebutuhan sosial kemasyarakatan yang tertentu, seperti arsitektur tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Juga sebuah pendekatan yang menyarankan pengetahuan khusus perihal hubungan sebuah dampak arsitektur dengan lingkungan, bahan bangunan, dan posisi sebuah bangunan dalam kesatuan bangunan di suatu kota atau daerah. Lalu yang ketiga yaitu Basya. Menurut Basya, objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Sebagaimana Basya dengan sangat gamblang menjelaskan objek kajian fikih arsitektur sebagai fikih arsitektur berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan berbagai permasalahan sekitar kota dan bangunannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Para ahli fikih tersebut memberikan solusi permasalahan yang selanjutnya secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum pembangunan. Berbagai prinsip yang dihormati oleh para penguasa, sebab masyarakat luas juga menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur sejak dahulu kala. Misalnya Abdullah bin Abdul Hakam, seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 Hijriah atau 829 Masehi, mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terdapat quotes dari Zaha Hadid yang berbunyi, arsitektur ialah berbicara tentang kesejahteraan, tempat orang bisa nyaman berada di bawah satu ruang, tempat berlindung, dan berbagi kebahagiaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.